Nama saya Erma Fiani, NIM 2108021010, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Nah, yang saya hormati kepada Bapak Zaki Fuad Khalil, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara merekrut atau seleksi dalam manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa rekrutmen ini adalah suatu proses penarikan atau mencari untuk mengisi posisi pada lowongan pekerjaan. Nah, jadi salah satu komponen yang ada dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah rekrutmen pegawai. Di dalam rekrutmen ini, pelaksanaan tugasnya untuk mencari tenaga kerja harus sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian, setelah kita mengetahui apa itu dari rekrutmen, maka selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam proses rekrutmen. Yang pertama yaitu menganalisis posisi pekerja. Nah, jadi mereka menganalisis posisi pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk di saat dalam rekrutan. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan proses rekrutmen dengan menyiapkan rencana apa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu lowongan. Dalam lowongan ini dapat mampu untuk menghasilkan penerima pekerja dengan adanya media cetak maupun online. Seperti dapat kita ketahui seperti ada di iklan, koran maupun yang ada di sosial media. Kemudian ada yang keempat yaitu proses lamaran kerja. Nah, dengan melakukan wawancara di sini tim akan menyimbangkan sumber daya manusia ini untuk menyiapkan seleksi dengan setelah pemenuhan syarat, maka langkah selanjutnya akan dilakukan seleksi. Nah, jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara rekrutmen, selanjutnya yaitu cara bagaimana seleksi para pelamar. Nah, jadi seleksi ini merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena seleksi merupakan penentuan diterima atau tidaknya pegawai yang memiliki keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam proses seleksi. Di sini terdapat 7 langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama yaitu penerimaan surat lamaran. Nah, jadi penerima surat lamaran itu maksudnya berkas lamaran ini untuk menilai apakah sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan setelah itu pelamar yang sudah lulus berkas akan diundang untuk mengikuti tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua, berbagai macam tes dalam seleksi. Jadi di sini yang bertujuan untuk kecocokan dengan pekerja yang tersedia, dan pada pengetesan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan juga jujur. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara. Dalam wawancara ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dari si pelamar, dari pewawancara untuk mengarahkan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan dan sesuai dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan referensi. Nah, di dalam langkah ini untuk mencari informasi keadaan pelamar yang sebenarnya dan juga mengetahui sikap, kelebihan, serta kelemahan yang ada pada pelamar tersebut. Kemudian langkah yang kelima yaitu evaluasi medis. Nah, di mana dalam hal ini harus melampirkan data kesehatan yang harus diperlukan dalam menjaga kesehatan dan juga kepentingan di saat dalam proses pekerjaan berlanjut. Kemudian selanjutnya tahap keenam yaitu wawancara dengan atasan langsung. Nah, dalam wawancara ini penilaian dapat mengetahui apakah pegawai dapat melakukan pekerjaan yang ada di unit kerjanya dan apakah calon pegawai diterima atau ditolak. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu keputusan penerima. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan ini sesuai informasi dan dipertimbangkan dengan cermat agar pada saat pengambilan keputusan penerimaan atau penolakan menjadi pegawai betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa proses seleksi dan penempatan merupakan salah satu fungsi kepentingan dalam manajemen sumber daya manusia dan juga tersedianya tenaga kerja untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab fungsional. Dan kemudian di dalam suatu organisasi
ataupun instansi dalam pencapaian tujuan dan juga berbagai sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai. Maka dari itu, perekrutan dan seleksi sangat penting di dalam suatu organisasi maupun di dalam sebuah instansi. Salah satunya yaitu manajemen sumber daya manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara rekrutmen dan seleksi manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.